Kelas yang penuh dengan anak nakal. Seorang guru datang dengan membawa pisau dapur. Para siswa mengira dia akan menggunakan kekerasan. Namun dia hanya membelah apel dan membagikannya kepada semua orang. Lalu dia bertanya apa yang mereka dapatkan. Seseorang bertanya dengan bingung, "Apel? Ada yang sudah memakan sisa bijinya." Hanya seorang gadis yang menyebutkan istilah matematika. Kurang 25? Jawaban ini membuatnya terkejut. Karena menurut guru-guru lain, mereka adalah sekumpulan sampah yang tidak bisa diselamatkan. 95% dari mereka berasal dari keluarga imigran miskin. Mereka hanya sekolah untuk lulus dengan asal-asalan. Kemudian mereka mulai bekerja untuk mencukupi kebutuhan keluarga. Jadi di sekolah mereka, selain belajar berbuat jahat, para siswa laki-laki kecanduan geng. Para siswa perempuan hanya memikirkan asmara. Orang tua tidak peduli dengan hal ini. Guru-guru merasa tidak bisa menyelamatkan mereka. Sekolah menengah yang baik-baik saja menjadi masyarakat kecil yang kacau balau. Bahkan menjadi sekolah terburuk di daerah tersebut. Jika terus berlanjut, tahun depan mereka akan kehilangan kualifikasi mengajar. Namun kedatangan Koki yang menyamar sebagai guru ini, benar-benar mengubah nasib sekolah dan para siswa. Hanya dalam waktu 2 semester, dia berhasil mengirimkan semua 18 siswa nakal ke universitas. Selama 20 tahun bekerja setelah itu, bahkan mengirimkan lebih dari 400 siswa ke universitas-universitas ternama seperti Harvard dan Yale. Dan tokoh utama dalam kisah nyata ini, Lan, sebenarnya hanya seorang karyawan perusahaan komputer. Namun demi mewujudkan ambisinya, dia rela meninggalkan pekerjaan yang stabil, dan melamar menjadi guru komputer di sekolah ini. Namun ternyata sekolah tidak mampu membeli komputer. Akhirnya dia dipaksa mengajar matematika terlebih dahulu. Lan tidak merasa keberatan dengan hal ini. Namun ketika dia masuk ke dalam kelas, dia disambut dengan intimidasi dari para siswa, dan berbagai kata-kata kotor yang tidak pantas didengar. Lan dengan susah payah membuat mereka diam. Namun bel pulang tiba-tiba berbunyi. Para siswa semua berdiri dan pergi keluar. Padahal baru 10 menit sejak pelajaran dimulai. Lante segera mengejar keluar untuk memeriksa. Ternyata ada yang merusak nada deringnya. Sepertinya siswa di sini sulit diatur. Bahkan kepala sekolah pun tidak punya cara untuk mengatasinya. Setelah pulang kerja, Lan masih menemukan jenakaan dan humor yang dimiliki oleh Lan telah menciptakan suasana yang hidup di dalam kelas. Maka dia mengajukan satu pertanyaan. Berapa hasil dari 22? Banyak siswa mulai berpikir. Namun Lan menyadari bahwa kepala internet masih terpesona. Dia meminta kepala internet untuk menjawab. Namun kepala internet dengan anggun menyilangkan tangannya. "Kamu bisa melakukannya. Apakah kamu ingin teman-temanmu menertawakanmu?" 22 sama dengan. "Jangan memaksa aku mematahkan lehermu seperti tusuk gigi." Menghitung secara lisan. 0. "Oh ya, sangat mudah, seperti ini." Kemudian Lan memberitahu mereka. Konsep 0 sebenarnya adalah nenek moyang mereka, yang pertama kali diajukan oleh orang-orang Maya. Jadi teman-teman mereka berasal dari Meksiko. Bakat matematika mengalir dalam darah mereka sejak lahir. Ucapan ini membuat mereka yang telah lama menderita kemiskinan dan diskriminasi, merasakan kebanggaan yang kuat dalam hati mereka seketika. Sementara itu, Ran memanfaatkan kesempatan ini, melanjutkan mengajarkan konsep negatif dikalikan negatif menjadi positif kepada mereka. Dan kali ini, semua orang mengikutinya untuk menghafal bersama-sama, termasuk orang-orang di baris belakang, tidak terkecuali. Mereka sedang perlahan-lahan menerima orang yang unik ini, dan guru yang dapat mengajarkan pengetahuan kepada mereka. Beberapa minggu kemudian, sekolah menerima pemberitahuan. Prestasi siswa harus meningkat. Jika tidak, sekolah akan kehilangan kualifikasi pengajaran tahun depan. Para guru merespon dengan mengatakan bahwa mereka telah berusaha sebaik mungkin. Hanya Ran yang mengangkat tangan dengan sukarela, mengatakan bahwa dia masih bisa melakukan lebih banyak. Begitulah, Ran resmi menjadi guru matematika mereka. Setiap pelajaran setelah itu, dia akan mengatur tes selama 10 menit terlebih dahulu. Namun soalnya tidak sulit. Yang dia inginkan adalah agar siswa-siswa merasakan kemajuan mereka sendiri, sehingga dapat membangkitkan semangat belajar mereka lebih lanjut. Namun kepala internet yang terbiasa gelisah, ada siswa baru masuk ke kelas. Lan kemudian membiarkannya duduk di tempat kepala internet. Kepala internet melihat semua ini. Setelah pulang sekolah, dia segera mencari Lan, mengatakan bahwa sebenarnya dia juga ingin belajar. Namun dia pada dasarnya adalah seorang preman jalanan, khawatir akan malu membawa buku sepanjang hari. Setelah mendengarnya, Lan tidak banyak berkata-kata, melainkan langsung memberikannya 3 buku. 1 buku diletakkan di dalam kelas. 1 buku dibawa pulang ke rumah. 1 buku lainnya digunakan sebagai cadangan. Sebagai ungkapan terima kasih, kepala internet mengusulkan untuk memberikan perlindungan kepada Lan. Begitulah, kepala internet yang berkelana di sekolah pada siang hari. Malam hari dia juga diam-diam mulai belajar dengan membaca di bawah lampu. Cepat tiba ujian tengah semester. 3 orang yang tahu tentang krisis sekolah memutuskan untuk tidak mengikuti ujian.
Mereka berpikir sekolah tidak akan membiarkan mereka gagal. Lan melihat rencana mereka. Dengan bantuan keributan di internet, mereka meletakkan kursi di tengah panggung dan membiarkan gadis itu duduk di atasnya. Gadis itu merasa malu seketika. Dua teman lainnya melihat ini dan segera mulai menjawab soal. Mulai dari hari itu, semua siswa mulai belajar dengan serius. Lan juga segera membimbing mereka belajar tentang faktorisasi. Semuanya bergerak ke arah yang lebih baik secara perlahan. Namun pada hari itu, siswa perempuan yang pintar di kelas tiba-tiba keluar dari sekolah. Dia mulai bekerja sebagai pelayan di restoran ayahnya. Malam itu, Lan menemui ayah gadis itu, dan beritas. Dia adalah yang paling mungkin lulus dari sekolah menengah, dan melanjutkan ke sekolah kedokteran untuk mengejar mimpinya. Bekerja di sini hanya akan membuang-buang hidupnya. Sikap ayahnya tegas, mengaku dirinya memulai dari nol dengan mencuci piring. Dengan tidak sabar, dia langsung mengusir Ran. Namun, kata-kata Ran masuk ke dalam hatinya. Keesokan harinya, si jenius kembali ke kelas. Tiba-tiba, semester hampir berakhir. Perubahan yang besar dari orang yang dulu seperti preman, menarik perhatian kepala sekolah dan kepala jurusan matematika yang sering mendengarkan. Akhirnya dia juga melihat keunikan metode pengajaran Lan. Kunjungan sebelum liburan musim panas. Ran secara kebetulan mengetahui ujian kalkulus. Dia ingin segera membuka kursus kalkulus. Karena ini adalah mata kuliah persiapan universitas. Asalkan siswa lulus ujian ini, maka hampir pasti akan diterima di universitas. Namun semangatnya, malah mendapat ejekan dingin dari kepala sekolah. Dan kepala jurusan matematika yang menggeleng-gelengkan kepala. Harus diketahui bahwa di seluruh negeri, siswa yang bisa lulus ujian ini kurang dari 2%. Jangan lagi bicara tentang anak-anak sampah di sekolah ini. Kalian masih ingin mencoba, karena tidak mendapatkan dukungan dari kepala sekolah. Dia memberikan pelajaran tambahan kepada siswa di ruang ganti yang panas dan lembab. Meskipun menghabiskan waktu liburan mereka, meskipun setiap orang berkeringat banyak, tetapi tidak ada yang menyerah begitu saja. Karena mereka tahu, ini adalah kesempatan untuk mengubah nasib. Ketika semester berikutnya dimulai, Lan sudah membantu mereka mengejar pelajaran yang tertinggal. Memulai resmi kursus kalkulus. Dia menyusun kontrak. Mereka diminta untuk fokus sepenuhnya pada semester ini. Pada pelajaran kalkulus, harus datang lebih awal dan pulang lebih lambat dari siswa lain setiap harinya. Termasuk hari Sabtu dan Minggu. Kontrak ini harus ditandatangani oleh orang tua mereka. Kamu hanya melihat tikungan. Kamu tidak melihat jalan di depan. Satu kalimat dari Ran membuatnya tersadar. Agar dia memiliki lebih banyak pilihan di masa depan. Dia meninggalkan pekerjaan forklift di depan matanya. Hari-hari setelah itu, semua orang di kelas mulai belajar dengan giat. Mereka belajar dengan keras setiap hari, bahkan mengorbankan tidur dan makan. Hanya ada satu pikiran di dalam hati mereka, yaitu lulus ujian kalkulus untuk masuk universitas. Sehingga mereka dapat mengubah nasib miskin mereka. Sementara Ran mengajar mereka setiap hari. Saya juga mencari pekerjaan mengajar di sekolah malam untuk orang dewasa, untuk mengisi pengeluaran sehari-hari di kelas. Namun dalam pekerjaan yang intensif setiap hari, tubuhnya akhirnya tidak bisa bertahan. Saat turun tangga, dia terjatuh. Setelah diperiksa, dia mengalami masalah jantung karena kelelahan berlebihan. Setidaknya harus beristirahat di rumah sakit selama sebulan. Tetapi sekarang hanya tinggal 2 minggu sebelum ujian. Pasti siswa-siswa tidak bisa tanpa kehadirannya. Kepala sekolah meminta guru musik untuk menggantikan mereka. Tetapi ketika mengetahui bahwa mereka belajar kalkulus, dia sendiri tidak bisa menahan diri. Jujur saja, saya belum pernah mengajar kalkulus. Sebenarnya saya adalah seorang guru musik. Ini membuat hati para siswa langsung merasa kecewa. Ran mengetahui hal ini. Dia segera menulis semua pengetahuan penting di atas kertas. Kemudian dia meminta bantuan perawat untuk memberikan materi kepada siswa-siswa untuk direvisi. Ini untuk menjaga semangat mereka. Dan ketika kondisinya baru saja stabil, saya sangat tidak sabar untuk kembali ke kelas. Hai. Wajahnya menjadi pucat karena marah. Tetapi itu tidak mengubah fakta bahwa nilai mereka dibatalkan. Dan sekarang di sekolah selain Ran, tidak ada seorang pun yang mau percaya pada mereka. Hanya karena mereka sebelumnya adalah siswa yang buruk. Menurut kepala jurusan matematika, 99% orang yang ditangkap oleh polisi bersalah. Saat ini, Lan terisolasi dan tanpa bantuan. Dia pergi ke tempat parkir untuk mengemudi. Namun dia menemukan mobilnya juga hilang. Tetapi dia bahkan tidak punya semangat untuk mencari mobilnya. Dengan perasaan yang rumit, dia pergi pulang dengan kepala tertunduk. Dia yang selalu teguh saat ini juga merasa ragu. Apakah dia seharusnya tidak mengajar siswa kalkulus pada awalnya? Siswa-siswa tidak akan mengalami kegagalan dan kehancuran seperti sekarang. Melihat kekecewaan Lan, istrinya menyarankannya untuk berhenti. Mungkin ini adalah pelajaran terakhir yang bisa dia ajarkan kepada anak-anak. Tapi pada saat itu, terdengar suara klakson yang terburu-buru dari luar. Lan melihat keluar jendela. Itu adalah kelompok Wang Tao dan mobil barunya yang sudah berkilauan.
Kelompok anak-anak ini jauh lebih kuat dan berani daripada yang dia bayangkan. Mereka dengan sukarela mengajukan permohonan untuk mengulang ujian. Untuk membuktikan kepada semua orang bahwa mereka tidak curang, maka Lan pergi ke kantor pendidikan dengan mobilnya. Dengan berargumen dengan tegas, dia berhasil mendapatkan kesempatan untuk mengulang ujian bagi siswa-siswa. Dan waktu itu adalah besok. Setelah kembali, Lan memperingatkan mereka untuk tidak membawa alat tulis kali ini. Jangan memakai pakaian dengan banyak kantong. Jangan melihat ke kiri dan kanan saat ujian. Singkatnya, jangan berikan kesempatan kepada orang lain untuk meragukan mereka. Begitulah. Siswa-siswa duduk di dalam ruang ujian sekali lagi. Dan kali ini tidak hanya celah meja yang diperbesar. Dua penyelidik juga datang untuk mengawasi ujian secara langsung. Bahkan tingkat kesulitan soal juga meningkat sedikit. Namun meskipun begitu, semua orang tetap tenang dan menyelesaikan ujian dengan baik. Lantus dengan cemas menunggu hasil ujian. Tidak lama kemudian, Dinas Pendidikan menelepon kepala sekolah. Lulus dengan nilai 3, nilai maksimal 5. Setelah melalui 2 kali penilaian mereka, 18 siswa tidak hanya lulus semua sekali lagi. 5 orang bahkan mendapat nilai sempurna dalam ujian. Dan Nettu termasuk di antara 5 orang itu. Kali ini, mereka tidak hanya membuktikan kemampuan mereka, tetapi juga menghilangkan semua keraguan. Ini adalah film yang diadaptasi dari tokoh nyata. Selama lebih dari 10 tahun mengajar di Lantus. Total lebih dari 400 siswa yang lemah dikirim ke sekolah bergengsi seperti Harvard dan Yale. Benar-benar mengubah jalur hidup mereka. Lantus membuktikan dengan tindakan nyata. Tidak ada siswa yang lahir jahat. Pendidikan yang baik selalu masuk ke dalam hati anak-anak. Bukan hanya memaksa anak-anak untuk patuh. Ini adalah seorang guru yang sejati. Tanggung jawab mengajar dan mendidik.